Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 DKV 2 ingin wawancara tugas IPAS dari guru Bu Anggit. Kami ingin wawancarai dengan Bapak siapa? Saya dengan Pak Yanto, guru di SMK Negeri 8 Samarinda ini. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas wawancara yang diberikan oleh Ibu Anggit? Pertama, kalau kita mengenai pengaruh teknologi dalam mempengaruhi belajar siswa, tentunya saat ini teknologi yang kita gunakan dalam proses aktivitas belajar mengajar, khususnya dalam bidang pendidikan, itu sangat membantu sekali dalam memberikan kemudahan baik bagi peserta didik maupun bagi guru yang bersangkutan tersebut. Tetapi kalau ditanya perubahan sosial, tentunya kalau kita melihat dari latar belakang sebelumnya, ketika itu belum ada media sosial yang menggabungkan seluruh siswa yang ada di dalam kelas dalam satu ruang. Contoh misalkan kita menggunakan WhatsApp group untuk memberikan kabar atau menginstruksikan tugas yang ada di dalam situ. Dan yang kedua pun juga setiap orang pasti punya yang namanya media sosial. Dan tentunya media sosial itu membawa pengaruh baik bagi diri kita maupun bagi diri orang lain. Dan tentunya perubahan sosial yang didapat dari semua itu di sisi lain bisa membawa dampak yang baik, di sisi lain juga bisa membawa dampak yang kurang baik, tergantung bagaimana kita bisa mengaplikasikan. Tetapi kalau ditanya perubahan sosialnya bagi siswa yang bersangkutan, tergantung dari diri kita. Kalau media sosial itu digunakan dalam proses aktivitas kegiatan pembelajaran, tentunya akan memberikan kemudahan. Contoh misalkan ketika Ibu Anggit memberikan tugas dalam hal wawancara, kita bisa gunakan perekam layar atau untuk video untuk bisa nantinya memberikan wawancara tanya jawab terkait dengan tugas yang diberikan. Yang kedua juga bisa juga kita mencari sumber dari lain, dari internet, dari Google, dari website yang lainnya kalau memang sudah ada tugas yang diberikan seperti ini. Jadi kalau ditanya perubahan dalam pembelajaran siswa tergantung dari pribadi. Kalau media sosial yang dia gunakan itu tentunya membawa kebaikan, insya Allah akan membawa dampak baik bagi diri kita juga. Tetapi ketika digunakan dalam hal yang kurang baik, contoh memberikan kabar berita hoax, berita hoax, memberi kemudian konten-konten yang tidak bermanfaat, kemudian ujaran kebencian, itu tentunya membawa perubahan yang tidak baik. Terkadang Bapak menjadi seorang guru itu sesuai dengan kita mengajar di dunia saat ini. Contohnya gini, ketika Bapak mengajar di tahun 2025, di mana tahun 2025 ini sudah banyak berkembang aplikasi media sosial, teknologi, otomatis Bapak akan menggunakan teknologi itu dalam proses aktivitas kegiatan pembelajaran. Dan tentunya juga akan memperkenalkan, oh ini media ini dampaknya baik kepada murid, oh teknologi ini dampaknya baik kepada siswa, sehingga guru pun juga selain menggunakan media yang ada pada saat ini juga mengajarkan kepada murid bagaimana susah senangnya, baik buruknya tentang teknologi yang kita gunakan. Seperti itu. Bagaimana interaksi sosial di sekolah dapat membantu siswa belajar lebih mandiri dalam mengambil bagaimana interaksi sosial di sekolah? Kalau ditanya interaksi sosial di sekolah, kita belajar di sekolah kita ini pertama ketika sebelum masuk dalam kegiatan proses belajar mengajar,
biasanya wakakesiswaan atau koordinator lapangan atau kepala sekolah sebelum memulai kegiatan pembelajaran mereka meminta setiap Kamu kelas berapa siswa DKV? untuk melaksanakan DKV apel 2. pagi. Nah, di apel 10. pagi itulah proses interaksi yang pertama kali berjalan dan juga sebagai bahan evaluasi bagi setiap peserta didik ketika ada hal-hal yang ingin disampaikan karena ada sesuatu yang menjanggal. Contoh misalkan hari ini di kelas masih ada banyak sampah berhamburan. Kemudian instruksinya dari wakakesiswaan, wakapolkulur atau kepala sekolah menyampaikan melalui apel pagi itu, sehingga interaksi yang dilakukan melalui apel pagi, kemudian juga nanti disampaikan kepada wali kelas, kemudian wali kelas juga menyampaikan kepada siswa-siswanya di setiap kelas yang bersangkutan. Jadi interaksi itu harus berjalan satu sama lain untuk proses kegiatan pembelajaran agar berjalan dengan lancar. Seperti itu. Oke, sama-sama, nanti bisa disimpulkan gitu. Ya, pokoknya intinya seperti itulah. Oke, sama-sama. Sekian dari wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosial seperti urbanisasi dan globalisasi mempengaruhi kemandirian individu dalam kehidupan. Perubahan tataran nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Misalnya meningkatkan etos kerja tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional dan sportif. Dan keberapatnya, apa peran komunitas atau organisasi masyarakat dalam membantu individu menjadi lebih mandiri di tengah perubahan sosial yang terjadi? Dukungannya gitu Pak berarti. Mungkin mereka dapat memberikan dukungan, sumber daya dan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan, meningkatkan pengetahuan dan membangun kepercayaan diri masing-masing. Bagaimana dampak perkembangan teknologi terhadap kemandirian ekonomi masyarakat, terutama dalam bidang usaha kecil dan menengah? Mungkin dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing, seperti teknologi digital membantu UMKM. Izin bertanya ya Bu, Ya, minta waktunya sebentar untuk tugas wawancara mengenai perubahan sosial di lingkungan keluarga. Dengan Ibu siapa? Ratna. Izin bertanya Bu. Ya. 1. Bagaimana perubahan sosial seperti pergeseran peran gender dalam keluarga memengaruhi kemandirian anggota keluarga? Perubahannya itu mungkin anggota keluarga yang laki-laki maupun perempuan memiliki banyak waktu untuk diri sendiri dan kegiatan lainnya yang mereka nikmati, seperti belajar di sekolah, ekstrakurikuler di sekolah. Pertanyaan kedua, apa dampak modernisasi terhadap kemandirian anak dalam keluarga, terutama dalam hal pengambilan keputusan dan tanggung jawab? Perubahan positifnya, mereka bisa berbagi informasi yang dapat memperluas pengetahuan mereka, sehingga mereka bisa lebih mampu mengambil keputusan yang tepat sehingga tidak terjerumus mengikuti hal-hal negatif yang di luaran sana. Dampak negatifnya, orang tua tuh bisa lebih protektif ya, serta khawatir terhadap anak-anak, selalu banyak mengikuti kegiatan di luar sana, serta mengikuti tren-tren di media sosial yang dapat merugikan mereka. Pertanyaan ketiga, bagaimana peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai kemandirian kepada anak di tengah perubahan sosial yang terus berkembang? Orang tua itu, kalau saya memberikan dukungan serta bimbingan dan contoh perilaku yang baik kepada mereka, sehingga anak-anak tidak dapat terjerumus ke hal-hal negatif dan mengikuti tren-tren yang dapat merugikan mereka. Sekian dari wawancara. Terima kasih Bu. Sama-sama.